Jadi yang pertama mengenai PKKS, ini jadwalnya sudah saya share dari tanggal 9 sampai 10 Desember, tetapi ada hari-hari yang kosong, itu karena menyesuaikan jadwal yang sudah ada. Saya beri contoh misalnya untuk kegiatan sekolah penggerak, jadi saya kosongkan, ya itu yang sudah ada jadwal. Tetapi bisa saja jadwal ini ternyata mendadak, jadi kita bersifat fleksibel saja. Demikian pula jadwal Bapak Ibu, ya misalnya ada yang lebih penting, dipanggil gubernur misalnya, atau dipanggil Pak Joko gitu ya, Joko Widodo apa Sri Joko nggak pokoknya, ya itu bisa saja kita tunda. Gimana caranya? Kita ambil di siang hari, misalnya kalau yang satu pagi hari jam 8 sampai jam 12, yang satunya lagi jam 1 sampai jam 4 gitu. Jadi fleksibel saja. Jadi kalau tidak Bapak Ibu yang punya acara, saya atau rekan saya Bu Neti atau Bu Ice yang ada acara. Nah khusus untuk Bu Ice memang dia bisanya di bulan Desember karena untuk tanggal-tanggal ini beliau ada di Jakarta Selatan 2 juga PKKS ya. Sehingga waktunya perlu diatur. Nah, kalau ada bentrok ya sudah kita komunikasikan saja. Jadi tidak kaku tapi kita fleksibel. Berikutnya mengenai keberadaan kepala sekolah, ini memang penting. Pak, saya ada acara kepala sekolahnya, tapi wakilnya bisa enggak? Saya katakan jangan. Ya, karena ini kan penilaian kepala sekolah. Jadi ya kalau bisa kepala sekolahnya ada. Walaupun yang dinilai itu seluruh komponen, tapi kepala sekolah ini menjadi faktor utamanya. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi silakan. Jadi kepala sekolah memang harus ada di tempat. Kalau ada keperluan ya kita komunikasikan. Baik, dalam menyediakan komponen-komponen yang perlu itu Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat dari instrumen tahun lalu. Jadi sama saja Pak sebenarnya. Tapi saya berinisiatif untuk mengadakan Zoom ini untuk membahas satu persatu rubriknya. Ya. Nah, ada tadi yang sudah saya bagikan PKKS itu bingung cara bukanya karena ada passwordnya. Passwordnya adalah ABCD 1, 2, 3, 4. ABCD-nya huruf kecil ya. ABCD 1, 2, 3, 4. Baik, kita mulai. Mungkin saya share screen bisa ya? Bisa, Pak. Bicarakan ini. Nah, kalau Bapak Ibu buka, ini yang pertama ya di menu MKPS ini artinya di sini memang tersedia identitas. Ini di identitas nggak perlu diisi Pak, tapi yang diisi di data sekolah. Karena di identitas ini rumus kelihatannya link ke data sekolah. Ya, jadi kalau ini kita isi dari cover dulu ya, cover ini. Nah, karena ini bukan link, nah ini juga link ternyata, ya. Jadi kalau link itu diisinya dari sini aja Bapak Ibu, dari data sekolah. Ini ada petunjuknya sebenarnya, tapi saya jelaskan saja ini dari data sekolah. Nah ini diisi, nanti akan nge-link kedua tadi, nama sekolah, NPS, dan seterusnya ya, kepala sekolah, kemudian nah TMT kepala sekolah di situ, ya awal jadi kepala sekolah di situ, awal jadi kepala sekolah di mana saja terserah, dan yang kedua ini TMT di sekolah ini, ya. Kemudian komite sekolahnya itu yang perlu diisikan, ya Bapak Ibu. Kembali ke menu. Nah, di sini ada instrumen. Instrumen ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini juga identitas sudah otomatis ya. Ini sudah otomatis dari rumus, nggak usah diisi. Nah, Bapak Ibu
itu bisa menilai sendiri di sini. Silakan saja. Tapi nanti akan menjadi EDS saja. Ini diganti-ganti angkanya, itu bisa dari rubrik sebenarnya. Ini kan rumusnya semuanya Bapak Ibu. Jadi bukan dari sini, mohon maaf. Ya, ini sudah terhubung ke rubrik. Jadi nanti yang diisinya di rubrik, ya. Jadi dari mulai kepribadian sosial, kepemimpinan pembelajaran, kemudian pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, supervisi pembelajaran. Nah, mohon maaf, kenapa ini masih pakai yang lama? Karena memang belum yang sudah dibuat oleh teman-teman di juga di kementerian itu ada instrumen yang baru, tetapi belum disahkan, Bapak Ibu. Jadi kita pakai yang sudah disahkan saja, ya. Karena yang baru tidak ada lagi pembelajaran di sini, tidak ada lagi mengenai pembelajaran ada, supervisi ada ya, tapi mengajar di kelas sudah tidak ada. Ini kelihatannya juga sudah tidak ada nih, ya. Jadi di instrumen yang baru itu penilaiannya 360 derajat. Artinya kita menanyakan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, itu kita tanyakan semuanya. Jadi kita ini masih pakai yang lama, ya. Nah, isinya bisa di sini di penilaian 1 ya. Ini kalau kita lihat skor pencapaian, nah ini nanti. Inilah nanti yang akan di-print, Pak. Ini juga kelihatannya rumus semua, tidak usah diisi, nanti otomatis keisi. Ya, ini juga rumus semua. Nah, nanti ini otomatis nih, nilainya ada di sini, nilai kinerja, kemudian ada predikat. Ya, ini ada skor. Ini di penilaian 1, kalau tidak salah ya. Nah, ini penilaian kinerja maksud saya, ini ada grafiknya. Sudah gabungan penilai 1 dan penilai 2. Ini juga nggak usah diisi, sudah otomatis nanti. Ya. Kita mulai yang harus diisi itu seperti dari sini. Penilai 1 dan penilai 2. Ini sama. Ya. Contohnya penilai 1. Nah, seperti ini penilai 1 nih. Saya besarkan sedikit. Sudah terlihat ya. Nah, ini nanti diisi penilaiannya tentunya ya. Dimulai dari kepribadian sosial. Kalau Bapak Ibu membaca ini, maka yang perlu diadakan adalah yang pembuktian kinerja ini. Ini rubriknya namanya. Jadi kalau rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, ini nanti pengawas wawancara ke warga sekolah, ke guru, ke murid. Ya, kalau sekolahnya rajin nggak sholat, Bapak nggak pernah, nggak tahunya sholatnya diem-diem, tertutup. Nggak pernah sholat Jumat, Pak, di sekolah. Rupanya sholat Jumatnya di luar. Ya, ini bisa juga dengan foto-foto. Ya, silakan. Lalu yang kedua, sikap perilaku teladan, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersihan. Nah, ini dari data kehadiran, wawancara observasi juga. Sama nih nanya, ini kepala sekolahnya bisa diteladani enggak? Enggak, Pak, itu males-malesan, nah, misalnya. Ya, saya kira enggak ada. Ya. Lalu yang ketiga, menggambarkan rasa empati seorang kepala sekolah. Ini juga dokumen, wawancara atau foto. Empatinya misalnya nih, menyantuni yang sakit, datang di acara misalnya ke rumah sakit, ada teman, ada siswa yang sakit ya, itu merupakan rasa empati. Ya. Kemudian mengembangkan budaya pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan, santun ya. Ini pasti ada programnya, saya lihat di tiap sekolah ada slogannya. Kalau semua terpenuhi, 4-4-nya, maka nilainya 4 skornya. Kalau cuma 3, 3, kalau hanya 2, juga 2, kalau cuma 1, 1. Ya. Kalau nggak ada sama sekali, kelihatannya nggak mungkin, ini pasti ada lah. Ya. Gitu. Berikutnya nomor 2 ini. Ya. Melaksanakan tupoksi sebagai kepala sekolah dengan penuh kejujuran. Ini kan memang agak abstrak ya, jujur, tulus, komitmen, dan integritas. Tapi ini, jujur,
Misalnya tidak ada temuan dan penyimpangan dalam pelayanan sekolah. Ini juga kita anggap jujur lah. Ya. Bekerja dengan penuh ketulusan, ini tentunya wawancara. Kepala sekolahmu itu tulus enggak? Kelihatannya sih tulus, Pak. Kelihatannya kan gitu. Kalau nanya biasanya pasti jawabannya tulus ya. Memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ini dokumen program. Ya, program sekolah harus punya nih. Lalu keterlaksanaannya yang dilaksanakan tepat waktu. Ya, ada tim schedule-nya itu ya, dan tercapainya tujuan program tersebut. Ya, ini tercapai apa tidak kan gitu ya. Masih berlangsung dan seterusnya. Lalu yang keempat, menunjukkan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tupoksi yang dibuktikan adanya laporan kegiatan yang memuat adanya evaluasi dan tindak lanjut. Ini kadang-kadang evaluasi tindak lanjut ini titik lemah kita nih Bapak Ibu. Ya, tolong dicatat nih evaluasi dan tindak lanjutnya sudah dibuat belum? Gitu. Ya, ini juga kalau semua terpenuhi 4 dan seterusnya. Ini sama. Kelihatannya cara penilaiannya ada level 1 2 3 4 ya. Digunakan level ini karena mungkin senada dengan akreditasi ya, modelnya menggunakan level begitu. Baik, kita masuk nomor 3. Ini bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Yang harus disediakan ini, tersedia media untuk menyampaikan pendapat, misalnya kotak saran, ya. Kemudian media elektronik lainnya, misalnya ada saran-saran dari web sekolah, di situ ada saran dan seterusnya. Lalu memiliki notulen rapat yang mengakomodir pendapat peserta rapat, ya. Pasti punya nih notulen, disiapin, ya. Jadi 1-3 apa saja? Oh, ini kotak saran, notulen rapat, kemudian media informasi tentang pengelolaan keuangan sekolah. Misalnya RAKS itu ditempel di mading, ya, dana BOS ditempel di mading, ya. Ya nggak perlu sampai detail, tapi mungkin globalnya saja. Kemudian memiliki sistem informasi manajemen yang bisa diakses oleh seluruh warga. Ya, ini contohnya web sekolah. Ya, web sekolah tolong dilihat, diupdate ya. Jangan web sekolah itu masih tahun lalu belum diupdate sama sekali. Yang keempat, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan tantangan sebagai kepala sekolah. Ini yang dilihat nanti, mampu mengendalikan emosi, sabar, tenang, bijaksana, berjiwa besar. Ya, ini dilakukan dengan wawancara dan observasi. Ya, ditanya tuh warga sekolah. Ini kepala sekolahnya suka naik hitam enggak nih? Oh enggak Pak, kepala sekolah lagi naik daun. Nah, bagus ya, bukan naik hitam. Mampu menghadapi masalah, ini juga sama. Ya, mampu memecahkan masalah, mampu mengelola tantangan baru. Ini diobservasi saja, ditanya-tanya nanti. Akan disiapin tuh orang yang ditanya-tanya tuh ya, tapi kita sembarangan nanti nanyanya ya. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, ini dokumennya yang perlu berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang sosial kemasyarakatan, dokumen foto kegiatan sosial ya, pokoknya bukti fisik lah. Berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini di luar sekolah, dalam sekolah ya. Kemudian di lingkungan tempat tinggal, jadi RT, RW ya. Jadi apa namanya, ketua DKM masjid ya. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan sosial berkaitan pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini misalnya penanaman pohon ya, apa namanya, untuk pelestarian lingkungan ya, apakah itu di dalam sekolah maupun di luar, silakan ya, bukti-buktinya kalau ada. Kalau lihat sekolahnya hijau, ya bisa jadi kepala sekolahnya memang peduli ya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Tapi mungkin juga karena warisan kepala sekolah yang lama gitu ya, atau juga yang nanam yang nyuruh bukan kepala sekolah tapi wakilnya atau yang lain ya. 16 nih, tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang atau kelompok lain ini ya. Ini juga wawancara ya. Tanggap itu artinya kepedulian cepat gitu ya. Tanggap itu cepat, gercep
ya gerakan cepat gitu kan. Jadi jangan lambat. Ini nanti wawancara saja. Nah, ini yang ketujuh, mengembangkan dan mengelola hubungan sekolah dengan pihak di luar ya. Ini ada MOU. Kerjasama itu kan ada dengan Puskesmas, kerjasama dengan Dudi, kerjasama dengan yang lain banyak saya kira ya. Kemudian program dengan lembaga pemerintah, kemudian swasta ya. Pokoknya ada programnya, ada laporannya, ada evaluasinya ya. Hasil kerjasama lembaga pemerintah, swasta atau masyarakat 3 tahun terakhir. Ini juga dengan dokumen wawancara. Dokumennya dia ditanya-tanya, wawancara, begitu. Yang satu ini ada yang mau ditanyakan? Biar nggak bosan nih. Kalau ngerti semua, alhamdulillah ini. Ya, kepribadian sosial. Ini memang agak-agak abstrak sedikit, tapi juga ada bisa dilihat dari buktinya. Bukti fisiknya itu dokumen-dokumennya bisa kelihatan. Oh, mau tanya Pak Lili, dari 58 nih. Ya, gimana Pak Robi? Ya, tadi dikatakan di sini dokumen itu rata-rata 3 tahun Pak ya? Ya, betul. 3 tahun. Nah, bagaimana dengan kepala sekolah? Ya, seperti saya sebut ya. Dengan Pak Jul itu, kan baru juga sama dengan saya itu, gimana Pak penilaiannya Pak? Ya, jadi Terima kasih. yang dokumen yang lalu bisa masukkan, ya, lalu juga Bapak juga dimasukkan. Di waktu Bapak mungkin baru 3 bulan, ya nggak apa-apa, selagi ada dokumennya masukkan saja. Pakai dokumen yang lama juga nggak masalah. Kan ini kan tidak hanya menilai kepala sekolah, tapi menilai kerjasama semua pihak di sekolah itu. Oh, siap. Ya. Baik, ada lagi? Ya, nggak usah 3 tahun lah, mungkin ya 2 tahun juga nggak masalah. Nggak terlalu kaku nih Pak. Ya, siap Pak. Ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan yang nomor 2 nih, kepemimpinan pembelajaran. Ya. Bertindak sesuai dengan visi dan misi. Nah, ini juga agak abstrak sedikit. Tapi yang dilihat program sekolahnya, sesuai nggak dengan visi misi ini. Lalu pelaksanaannya, kemudian pengambilan keputusannya, kemudian evaluasi program, ya ini, jadi 4 ini. Nah, biasanya agak lemah di evaluasinya, ya. Laporan kegiatan, kemudian tindak lanjut ini. Ya. Kalau hanya terbukti 3, ya nilainya 3 gitu skornya. Baik, itu cukup jelas saya kira ya. Lalu di 22, ini merumuskan tujuan yang menantang diri sendiri dan orang lain untuk mencapai standar yang tinggi. Ini spesifiknya tujuan sekolah spesifik dan fokus sesuai visi misi sekolah. Jadi tujuan sekolahnya memang fokus kemana gitu ya, menusuk kan gitu ya. Terukur ini sasaran dan target jelas, serta ada indikator keberhasilan. Misalnya saya ingin siswa sekolah saya masuk PTN, kalau cuma sampai situ belum lengkap. Ya, PTN berapa persen? Nah, ini ada target jelas persennya. Ya. Kemudian dapat dicapai. Ya, ini jangan sampai membuat program 100% masuk PTN ternama. Ya, kan nggak mungkin 100% ya. Atau 75% gitu, tapi masuknya ITB semua. Itu kan juga agak kurang masuk akal gitu ya. Tapi bisa juga sih gitu ya. Kalau di SMA 3 Bandung itu boleh ya. Kan ini kan bukan Bandung. Terus realistik, sesuai kondisi nyata, time bound, jadi ada target waktu yang jelas. Kapan ya dilakukannya. Jangan program tapi nggak tahu dilakukan kapan. Akhirnya nggak dikerjakan karena nggak ada waktunya. Berikutnya 23, mengembangkan sekolah menuju organisasi pembelajar, learning organization. Ini ya nih program pengembangan organisasi pembelajar. Laporan pelaksanaan program, kemudian evaluasi, kemudian tindak lanjut. Nih program pengembangan organisasi ini artinya misalnya saja pengembangan SDM,
ya mengikuti pelatihan-pelatihan, itu pengembangan dari sisi siswa, pengembangan untuk masuk KSN, ya itu kan pengembangan juga tuh. Ya. Jadi pengembangan organisasi pembelajar itu artinya yang kaitannya dengan pembelajaran apa sih yang dilakukan sekolah. Ya. Kemudian laporannya dan seterusnya tadi evaluasi. Nomor 24, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran. Ini ada programnya. Apa nih budaya iklim sekolah ini kondusif inovatif? Misalnya program pelatihan, modul-modul pembelajaran. Iklim sekolah yang kondusif itu program anti bullying, ya kan? Kalau inovatif tadi model-model pembelajaran yang bagi pembelajaran, ya. Kemudian apalagi kaitannya dengan misalnya mendatangkan narasumber untuk parenting. Ini juga supaya iklim sekolah kondusif. Anak-anaknya kan jadi tidak nakal lagi, kan itu akan jadi kondusif, ya. Kemudian program pelaksanaan program. Programnya ini ada foto, dokumen, laporan, lalu ada evaluasinya dan rencana tindak lanjutnya. Ya. Ini banyak nih program budaya dengan berkaitan dengan budaya dan iklim sekolah yang kondusif. Ya. Pencegahan perundungan, ya kan? Kemudian mendatangkan psikolog dan seterusnya itu bisa. Ya. Kemudian yang 25, memegang teguh tujuan sekolah dengan menjadi contoh dan bertindak sebagai pemimpin pelajaran. Ini konsisten dalam memegang teguh tujuan sekolah berkaitan dengan prestasi akademik dan akademik siswa. Jadi misalnya prestasi siswa akademik dan non akademik itu tahun lalu berapa, tahun ini apakah ada peningkatan? Paling tidak mungkin sama kan gitu. Berarti konsisten tuh ya. Tapi yang diharapkan naik tentunya. Jadi harus ada apa nih? Data prestasi akademik dan non akademik 3 tahun terakhir. Jadi nanti kelihatan nih turun atau naik gitu. Kalau naik turun berarti kan tidak konsisten. Konsisten dalam memegang teguh tujuan sekolah berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru nih sekarang. Misalnya mengikut sertakan guru ada olimpiade guru misalnya, guru kurpres ya dan seterusnya. Ini bisa dilihat data-datanya juga. Bisa juga bukan sekedar tingkat sekolah, tapi juga bisa tingkat kecamatan, tingkat wali kota, bahkan tingkat DKI dan nasional. Lalu konsisten dalam memegang teguh tujuan berkaitan dengan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Ini memang agak jarang nih prestasi tenaga kependidikan ya. Lomba-lombanya juga jarang gitu ya. Tapi paling tidak di sekolah itu ada gitu pemilihan tenaga kependidikan yang paling rajin ya misalnya dengan dibuktikan pemberian sertifikat. Kan nggak terlalu modal tuh kalau sertifikat aja, Pak. Jadi kalau harus diberikan uang ya itu mungkin kondisi keuangannya harus dilihat dulu begitu. Lalu menjadi contoh pemimpin pembelajaran dengan menunjukkan gagasan program dalam pengembangan pelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya ini contoh pemimpin pembelajarannya ya selain tadi memiliki gagasan-gagasan program-program yang mendukung peningkatan prestasi, baik itu siswa, guru, kemudian juga tenaga kependidikan, ya juga mungkin dicontohkan oleh kepala sekolah itu sendiri. Misalnya bisa dilihat kepala sekolahnya itu senang belajar, kuliah lagi misalnya ya, atau mengikuti kegiatan program-program pembelajaran yang lain. Ya, tidak harus kuliah. Baik, itu 26 melaksanakan kepemimpinan yang inspiratif. Nah, ini memiliki strategi untuk memotivasi warga sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Ini juga nanti ditanya-tanya saja nih penjelasan. Pernah nggak sih kepala sekolah memotivasi anak buahnya kan gitu ya?
Kemudian menerapkan kepemimpinan yang kreatif, yang mendorong kreativitas guru dan siswa. Ya, misalnya nyuruh guru untuk belajar lagi, untuk ikut kegiatan guru prestasi dan seterusnya, itu Sekolah merupakan penggerak. dorongan, ya, dorongan. Menerapkan kepemimpinan yang inovatif, ya. Jadi kalau inovatif itu harus ada pembaruan. Misalnya dulu kepala sekolah yang lama begini, begitu sekarang yang baru, oh ada lagi ide-idenya, itu inovatif namanya, ya. Nanti ditanya tuh warga sekolah, kepala sekolahmu itu gimana? Apakah ada pembaruan dari kepala sekolah yang lama? Oh ada Pak, ini. Nah itu sudah inovatif, ya. Menjadi pemimpin yang inspiratif berkaitan dengan keteladanan dan nilai-nilai karakter. Nah, ini juga ditanya nih warga sekolah, ya. Karena sangat abstrak, ditanya saja, kepala sekolahnya kira-kira bisa menjadi teladan atau tidak? Oh iya Pak, sholatnya tepat waktu, ya, berjamaah, kemudian memberikan contoh-contoh yang baik dan seterusnya. Saya kira sih semua kepala sekolah ini hampir semua, ya, bisa menjadi pemimpin yang inspiratif. Ya. 27, membangun rasa saling percaya dan memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan kolaborasi yang kuat di antara warga sekolah. Ini mempunyai program atau strategi untuk membangun rasa saling percaya, dan juga wawancara. Ada program atau strategi untuk membangun kerjasama antar warga sekolah. Ya, kerjasama itu bisa jadi antar dibuat kelompok, ya. Kemudian antar kelompok itu ada kerjasama, ya. Nah, ini antar warga sekolah ini bisa murid, bisa guru, bisa tenaga kependidikan, gitu ya. Misalnya di dalam raker, kalau guru nih dalam raker dibuat kelompok, nah ini kan sudah kerjasama antar warga itu, diskusi dan seterusnya. FGD, ya itu kerjasama tuh, ya. Jadi ada programnya misalnya ya gotong royong, program membersihkan ruang guru misalnya, semua guru terlibat kan gitu ya, atau membersihkan halaman sekolah bareng-bareng kan, yang dilakukan bersama-sama ini. Kemudian ada program atau strategi untuk saling berbagi, ada program evaluasi kinerja sekolah. Jadi misalnya lewat briefing, evaluasi nih seminggu ini kegiatan kita yang kurang apa. Jadi ada programnya dibuat, dievaluasi apa sebulan sekali atau seminggu atau 2 minggu sekali, ya, dilakukan pada saat briefing itu juga bisa. Kemudian yang 28, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Program sekolah berkaitan dengan sekolah sebagai organisasi pembelajarannya juga dokumen saja. Pelaksanaan programnya, evaluasi, dan program tindak lanjut. Ini program-programnya tentunya kalau dia bekerja keras itu bisa dilihat dari hasil yang dicapai dari program itu, ya. Ya tentunya tidak kepala sekolah sendiri kan, kerjasama dengan wakil dan staf dan guru-guru. Kemudian yang 29 ini mengembangkan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini yang harus disediakan, tersedia dokumen 1, 2, 3 yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Pak, gimana kalau belum disahkan tapi baru proses di dinas, belum diambil? Enggak apa-apa ini KTSP-nya, ya. Kecuali memang belum tanda tangan dari pengawasnya, itu beda lagi itu, ya. Kemudian tersedia dokumen keterlaksanaan kegiatan akademik dan non akademik. Jadi ada dokumen programnya lalu terlaksana atau tidak. Kemudian tersedia dokumen evaluasi kurikulum, tersedia dokumen hasil evaluasi keterlaksanaan KTSP dan tindak lanjut dari tahun sebelumnya. Ini tentang KTSP nih, ya, di nomor 29. Berikutnya 20, mengelola peserta didik dalam rangka pengembangan kapasitas secara optimal. Ini yang perlu disediakan. Tersedia program sekolah yang berkaitan dengan peserta didik baik akademik maupun non akademik dalam rangka pengembangan potensinya secara optimal.
Dan seterusnya ini ada pelaksanaan, ada evaluasi, dan tindak lanjut. Baik, di Romawi 2 ini mengenai kepemimpinan pembelajaran, kelihatannya memang agak abstrak-abstrak ya, tapi bisa dilihat dari program-program yang ada nih. Kepemimpinan pembelajaran, silakan ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baik, kalau sudah paham. Pengembangan sekolah sekarang. Menyusun rencana pengembangan sekolah jangka panjang, menengah, dan pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini program sekolah nih ya, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Lalu ada analisa dan evaluasi program kerja tahunan. Jangka pendek setahun, kemudian jangka menengah 4 tahun, jangka panjang bisa 5 tahun sampai 8 tahun ya. Dan ini setiap program memang harus dilanjutkan oleh kepala sekolah penggantinya gitu ya. Kalaulah memang ada dibuat perbaikan-perbaikan nggak masalah, tapi harus selalu mengikuti dari program yang ada di tahun lalu. Jadi jangan dirubah total ya, karena berkesinambungan ini Bapak Ibu. Baik, 31, 32, mengembangkan struktur organisasi sekolah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Ini ada struktur organisasi sekolah ya, strukturnya dari kepala sekolah, wakil, komite, begitu ya, sampai guru dan siswa. Lalu deskripsi tugas setiap komponennya, lalu penugasan yang sesuai dengan kapasitasnya. Ya nanti ditanya itu penunjukannya, staf-stafnya sesuai enggak, ya. Kemudian wali-wali kelas, ya, seterusnya ya. Ini ditanyakan wawancara. Lalu kegiatan evaluasi struktur organisasi, dievaluasi nih di strukturnya ini masih relevan enggak orang ini ada di sini dan seterusnya ya. Strukturnya dievaluasi, kemudian orang-orangnya yang ada di situ juga dievaluasi. Berikutnya 33, melaksanakan pengembangan sekolah sesuai dengan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek sekolah menuju tercapainya visi misi dan sekolah. Ini masih sama nih pakai program yang ada tadi ya. Kemudian disesuaikan ya, dengan RKS, kemudian juga ada RTL-nya. Ini mirip 32, 33 tadi. 34, mewujudkan peningkatan kinerja sekolah yang signifikan sesuai dengan visi misi tujuan sekolah dan standar nasional pendidikan. Ini yang perlu diadakan adalah prestasi akademik non akademik. Ya, nih, kemudian dari tingkat nasional, provinsi sampai tingkat kota. Ya, lalu ini ini kelihatan nih. Tingkat sekolah kecamatan ya. Ini ada yang bocor nih, anak-anak ikut nih. Sambil ngomong ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sih kalau Bapak Ibu tingkatannya anaknya udah gede-gede tuh, cucu ini kayaknya nih. 35, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat. Ini program monitoring ya. Gimana nih program monitoring ya? Sudah ada monitoring guru mengajar di kelas, monitoring kegiatan, ya kan? Gimana caranya? Pak, saya pakai kamera, monitoring kelas. Bisa saja. Monitoring tanggal sekian, dilakukan monitoring melalui kamera CCTV. Ya. Kemudian disimpulkan, ruang 1 sampai dengan ruang kelas semuanya aman. Nah, ruang apa lagi? Begitu, itu namanya monitoring. Kemudian laporannya, ada dokumen foto ya, yang dilihat nanti dokumen foto nih. Tanya-tanya ke wawancara. Lalu rekap penilaiannya,
mengevaluasinya. Ini semua hampir sama, program, kegiatan, laporan, lalu evaluasi, ya. Kemudian merencanakan dan menindaklanjuti hasil monitoring. Nah, ini tadi sama, tapi tindak lanjutnya di sini. Program tindak lanjut hasil monitoring. Kalau supervisi itu termasuk monitoring juga. Hasil supervisi kelas ya, itu termasuk monitoring itu. Tindak lanjutnya apa misalnya? Kalau di monitoring, guru-gurunya kekurangannya ada pada A misalnya. Maka yang harus dibenahi A-nya itu, baik melalui pelatihan atau pemanggilan atau diajak diskusi, ya kan? Tapi yang dibahas adalah kelemahan A-nya tadi gitu. Contoh misalnya pembuatan RPP masih belum ada soal-soal hot misalnya. Nah, yang soal-soal hot itu titik lemahnya. Tindak lanjutnya adakan pelatihan mengenai hot ya, atau dilatih dengan tutor teman-teman guru ya, atau kalau siswa tutor sebaya gitu ya, kalau di guru ya dengan rekan-rekan kerja ya, bisa juga itu ya. Jadi tindak lanjutnya, jadi temuannya apa, lalu tindak lanjutnya apa, kelemahannya apa, lalu tindak lanjutnya apa gitu. Kemudian 37, melaksanakan penelitian tindakan sekolah. Ya ini memang jarang nih ya kelihatannya ya, kita agak kurang semangat nih di sini nih ya, yaitu memiliki dokumen laporan PTS, kemudian laporan seminar PTS ya. Kalau diseminarkan kan kreditnya makin besar ini Bapak Ibu ya. Ya kalau nggak ada pun ya tentunya ini sesuai di sini gitu ya. Nggak mungkin ada laporan seminar tapi nggak ada PTS-nya gitu. Jadi ini 1 dan 2 berkaitan gitu. Nggak boleh cuma 2 saja. Pak, laporan seminar PTS ada, PTS-nya ada nggak? Nggak ada, ya, itu kan aneh gitu. Jadi 1 dan 2 ini berkaitan. Baik, itu yang ketiga Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya sih saya lihat sudah pinter-pinter semua nih. Lagi jam-jam udah gitu jam 3, ya pasti bentrok dengan waktu tidur nih sebenarnya, bobo-bobo siang ini ya. Baik, kalau nggak ada, nanti sekalian aja mau nanya boleh ya. Manajemen sumber daya ini, mengelola dan mendayagunakan pendidik dan tenaga pendidikan secara optimal. Nah ini ada dokumen program pengelolaan dan pendayagunaan pendidik tenaga pendidikan. Ini gimana nih programnya? Programnya itu penempatan SDM-nya nih. Ini ditempatkan di mana itu masuk program pengelolaan dan pendayagunaan. Lalu ada sistem penilaian dari kinerja guru. Ini masuk di sini nih pengelolaan pendayagunaan pendidik ya. PKG, PKG-nya sudah semua ya, dinilai guru-gurunya, kemudian juga dokumen pelaksanaan program pengelolaan dan pendayagunaan pendidik, ini dokumennya, programnya, pelaksanaannya, evaluasinya, dan tindak lanjutnya gitu. Misalnya di program di situ ada pekarya yang malas misalnya, ya kan? Tindak lanjutnya mungkin di rotasi, tadinya di bagian sampah, sekarang di bagian yang lain, misalnya. Di rotasi atau dibina, dididik, ya itu bisa juga gitu tindak lanjutnya. Atau dibina tapi bukan binasakan ya, tapi di PHK misalnya. Nah ini juga hati-hati kalau PHK pegawai ya, kecuali kalau udah keterlaluan. Ini tadi program pengolahan dan pendayagunaan. Ya. Berikutnya mengelola mendayagunakan sarana. Nah ini sarana. Ini ada di Sarpras nih, program Sarpas. Ya, bagaimana data Sarpras, ada kartu inventaris nih tiap ruang.
Saya lihat mungkin nggak sempat, kartu inventarisnya hilang, atau masih tanda tangan kepala sekolah yang lama. Nah, ini kalau yang kepala sekolah baru mungkin bisa dimaafkan, Pak, saya baru 2 hari jadi kepala sekolah, kan nggak mungkin diganti inventaris ya, ya kan? Tapi kalau sudah hitungan bulan sih ya ini kan kita juga nggak terlalu saklek ya Bapak Ibu. Kemudian ada terpelihara nih surprise, lalu dimanfaatkan secara maksimal. Yang paling titik lemah ini ada di barang-barang yang bekas, Pak. Ini yang tidak terpakai, kursi segala macam itu kadang-kadang ditempatkannya ya, tidak rapi gitu. Ya gimana kalau walaupun gudang tapi agak rapi lah gitu, atau ditutup apalah supaya rapi. Kemudian 43, mengelola keuangan sekolah ya, sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini ya, tentunya di program perencanaan pengelolaan nih keuangan, PKS dan sebagainya ya. Ini harus akuntabel lah. Ada audit. Nah ini hasil audit internal saja misalnya bisa dilakukan tuh ya. Ada tim keuangan sekolah nih. Atau lembaga eksternal, Pak, saya sudah memanggil akuntan publik gitu, boleh juga gitu, ya. Hebat sekali tuh kalau sudah kerjasama dengan akuntan publik. Tapi kalau enggak ya internal saja, misalnya guru-guru akuntansi ya, suruh mengaudit nih gimana, apakah sudah benar pembukuannya dan seterusnya. Berikutnya, mengelola lingkungan sekolah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Nah, ini juga ada program wawasan lingkungan, program penghijauan, UKS, keamanan sekolah, ini ada programnya. Ya. Program keamanan sekolah ya bisa dibentuk pengelolaan satpam, atau juga ada dari anak-anak itu kan juga kadang-kadang juga bisa dimanfaatkan tuh tim keamanan ya, untuk mengamankan paling tidak sesama anak-anak gitu ya, bukan mengamankan sekolah dari maling. Kalau itu kan satpam tuh tugasnya ya, ada piket malam dan seterusnya. Kemudian kondisi sekolah aman secara fisik ya, tidak ada bangunan sarana yang membahayakan, lingkungan sekolah terjaga bersih, indahannya dan kesehatannya. Lalu ada tim petugas dan pemantau pelaksanaan lingkungan, menjamin keselamatan, keamanan sekolah, jadwal piket, ya, melakukan tindak lanjut. Oke. Berikutnya, mengelola ketatausahaan TU ini. Ada dokumen program kerja TU, ya kan? Kemudian semua staf menguasai bidang tugasnya. Kalau ada yang nggak bisa, gimana caranya? Tentunya dimaksimalkan, ya, dilatih. Dokumen pengarsipan, data akademis, data kesiswaan, sarana lengkap rapi. Yaitu misalnya kalau data kesiswaan buku induk 8355, buku induk juga bisa data akademis nih karena ada nilai-nilai di situ. Ya, data inventaris, buku mutasi, paper, ini dokumen pengarsipan nih. Ya. Tampilan, informasi, slogan dan lain-lain terpasang rapi, indah dan berikutnya 46, mengelola sistem informasi sekolah ini. Ini memang dokumennya program ya sistem informasi sekolah ini, baik pemanfaatannya aplikasi-aplikasi ya, atau punya LMS sendiri di sekolah, punya web ya sekolah yang selalu update. Lalu manfaatkan media informasi digital secara aktif sebagai media informasi dan promosi, YouTube, IG ya dan lain-lain. Instagram maksudnya ya. 47, mengelola layanan-layanan khusus. Nah, ini layanan khusus ini apa saja ini? Program layanan khusus di sini kegiatan peserta didik antara lain dokumennya misalnya apa? Layanan untuk anak berkebutuhan khusus ABK, layanan untuk masuk PTN, layanan untuk anak-anak yang bermasalah, itu juga layanan khusus itu, ya.
program bimbel ini juga khusus itu, pendalaman materi ya, atau layanan khusus yang lain. 48, memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Ini ada program optimalisasi pemanfaatan teknologi secara efektif. Kemudian ini kan untuk pembelajaran saya kira hampir semua sekolah pakai Google Classroom misalnya ya, LMS, atau ada menggunakan Zoom, menggunakan breakout, dan seterusnya itu saya lihat sudah sekolah-sekolah ya. Lalu lebih dari 75% guru memanfaatkan teknologi. Ya. Saya kira di Jakarta ini 75% ya, lebih saya kira ya. Kemudian tenaga administrasinya juga begitu. Ya. Guru dan tenaga administrasi sekolah kreatif, inovatif sehingga pembelajaran dan manajemen sekolah semakin efektif sesuai dengan tuntutan perubahan. Oke. Berikutnya sudah nomor 5. Nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Ini cuma sampai 6 kalau nggak salah ya. Ini sudah nomor 4. Ada? Oke, lancar jaya. Ngerti semua. Pak Haji, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dedi. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Mau tanya yang nomor tadi 4, Pak. 4 berapa nih? 4 terakhir itu 48, Pak ya? Oke ya, 48 ya, kita lihat. Nomor 3, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 ya. Nah, yang ini kan di kolom C-nya itu ada LMS. Ya. Ada multimedia pembelajaran. Ya. Nah, kalau misalkan penggunaan praktikum secara virtual itu termasuk sini atau yang termasuk Pak, termasuk yang pembelajaran nomor 1. Oh, di nomor 1 Pak? Ya, nomor 1 itu pemanfaatan teknologi secara efektif dalam belajar dan manajemen sekolah. Programnya kalau nomor 1. Kalau aplikasinya digunakan, dimanfaatkan nomor 2. Itu. Kalau misalkan gurunya menggunakan itu, berarti ke sini tidak, Pak? Ya, boleh. Nomor 2 itu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, programnya berarti nomor 1 dan nomor 2 bisa itu sudah. Oh, iya. Pasti kan ada program pemanfaatan. Kan kalau misalkan sekarang IPA untuk praktek kan nggak bisa ke lab ya, Pak? Ya, betul. Bisa tapi menggunakan... kan sekarang udah PTM nih, Pak. Bisa dicicil dikit-dikit. Oh, boleh, Pak, di lab. Yang kecil-kecil, yang PTM kan separuh anaknya tuh. Iya. Yang penting tidak berkerumun. Boleh-boleh saja. Tapi kalau ada lab virtual itu lebih bagus lagi, Pak. Iya, karena kan sekarang di Android itu ada tuh, Pak, aplikasi yang bisa digunakan gitu tuh, Pak. Ya, betul, Pak. Itu juga termasuk inovatif dan kreatif. Walaupun yang bikinnya bukan Bapak ya, tapi orang lain, kita manfaatkan aja. Iya, memanfaatkan teknologi informatika. Ya, betul, Pak. Tuh. Terima kasih, Pak Haji. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Kalau enggak lanjut ke wirausahaan nih. Ya, mungkin yang lain baru nyatet-nyatet, nanti nanyanya belakangan. Ya, kalau udah belakangan lupa nggak nanya, ya nggak apa-apa. Ya, menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah. Ini dokumen inovasi ini. Ya, inovasi itu adalah hal yang lama dibuat baru, misalnya itu inovasi. Ya, jadi membuat beda dengan yang ada itu inovasi, ya kan? Misalnya program unggulan, program khusus sekolah, misalnya ya. Inovasi ini untuk bagaimana caranya anak jadi banyak masuk PTN tuh, Pak Sukawi itu punya programnya. Nah, itu termasuk tuh program inovasi, program unggulan nih. Ya. Apalagi misalnya supaya anak-anak juara OSN, juara O2SN, juara FLS 2N, juara penelitian, ya kan? Olimpiade penelitian itu, ya.
kan ada caranya, ya, program-programnya itu. Kemudian sampai tindak lanjut. Itu 51. 52-nya memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin pelajaran. Saya kira semuanya yang punya motivasi kuat nih. Kanan tadi ya, disiplin, aktif, pengembangan kapasitasnya, ya, ada sertifikat pelatihan-pelatihan nih banyak bener nih kepala sekolahnya kan gitu ya. Berikan semangat pada saat pertemuan-pertemuan, ya kan gitu ya. Membimbing warga sekolah yang bermotivasi rendah dan berkinerja rendah, baik guru maupun siswa. Silakan ya. Saya kira semua kepala sekolah motivator ini pastilah ya. Lalu 53, memotivasi warga sekolah untuk sukses melakukan tugas pokok. Ini tadi ya. Oh, ini antusias nih. Melaksanakan tugas. Siswanya antusias, gurunya antusias, tenaga administrasinya antusias. Ya, ini kelihatan kok Bapak Ibu auranya ya. Auranya tuh kelihatan. Ya, kadang-kadang kalau asesor yang udah jeli Pak baru masuk gerbang tuh auranya udah kelihatan tuh. Wah, ini kayaknya dapat nilai A di sekolah. Oh, ini dapat B. Gitu ya. Oh, ini B kurang. Gitu tahu itu. Jadi ya kalau udah jam terbangnya banyak itu bisa paham ya. Pantang menyerah. Nah, ini ya. Dan selalu mencari solusi terbaik. Ini juga tentunya wawancara dengan warga sekolah nih, ya konsisten, kemudian mampu menciptakan solusi terbaik, memiliki budaya pantang menyerah dan seterusnya tadi, ya. Mampu Konfirmasi bos dalam budaya, itu ada di aplikasi ya, bos ya. bukan mamun, yang mampu. Silaturahmi, kekeluargaan, ya, itu bisa kelihatan dengan wawancara dengan warga sekolah. 55, menerapkan nilai dan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mengembangkan sekolah. Jadi wirausaha itu berarti bukan sekedar usaha, Pak. Kewirausahaan itu adalah kita ambil dari semangatnya tadi, pantang menyerah tadi gitu. Bukan berarti wah ini wirausaha jadi harus jualan gitu, enggak, ya. Itu enggak begitu. Punya toko juga, ya. Tapi antara lain bisa juga gitu, tapi enggak sekedar itu. Tapi semangatnya ini. Walaupun nggak jualan, tapi kepala sekolahnya itu semangatnya seperti seorang wirausaha gitu ya. Jadi kemampuan inovatif kreatif, karena pengusaha kan gitu, inovatif kreatif itu ya. Baik pengusaha yang ada juga ya, banyak kepala sekolah yang wirausaha juga di luar gitu ya. Kalau dia cerita, Pak saya ada usaha ternak ayam Pak di Medan gitu ya misalnya. Itu udah wirausaha itu ya. Itu misalnya. Jadi tidak hanya jualan lah ya, tapi yang penting ada semangatnya yang kita ambil. Baik, yang nomor 5 ini ada, kayaknya lancar ini. Tapi kalau mau nanya silakan, nggak usah malu-malu nih. Nah ini yang terakhir ya, kayaknya nih. 7 atau 6 nih saya lupa nih. 6, Ya, 6 Pak. banyak, cuma 6. 6 ini juga cuma ada 5. 3. Menyusun program supervisi akademik. Nah, ini supervisi di sini. Ada jadwalnya, ada SK timnya, instrumennya, ya, ada programnya, pendahuluan, tujuan, objek supervisi dibuat di situ. Ya. Kemudian melaksanakan supervisi persiapan pembelajaran, ini khusus pembelajaran ini. Pelaksanaan akademik ini kalau yang nomor 62-nya, ya. Kemudian 63-nya melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Ini hasil supervisinya, ya. Kemudian 64 pasca supervisi. Jadi hasil bimbingan pasca supervisi ini, ya, apakah kepala sekolahnya dipanggil, dibina, apakah didatangkan narasumber untuk pelatihan, IHT, workshop dan sebagainya. Lalu 65 menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi. Nah ini dia, rekap hasil supervisi guru, lalu tindak lanjutnya ya. Program tindak lanjut ini bisa ada dokumen NGMP, dokumen pelatihan, workshop, seminar, itu juga tindak lanjut. Ya. Lalu dianalisa juga itu. Ya. Saya kira kalau supervisi itu yang jarang di sekolah nih kadang-kadang ya.
supervisi lab sekolah, supervisi perpustakaan, supervisi eskul. Ini kadang-kadang nggak ada tuh. Supervisi tenaga kependidikan, TU. Ya, di supervisi itu apa? Buku induknya selesai belum? Papernya 8355. Kendalanya apa? Itu Pak, kelas 10, ijazahnya belum ada nomornya, belum ngambil ijazah. Kenapa belum ngambil ijazah? Masih utang di sekolah lama Pak. Nah, ijazahnya belum diambil, gitu kan? Nah, itu biasanya hambatan 8355. Nah, secara keseluruhan dari 6 ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut nanti ke supervisi satu lagi. Ya. Gimana Bapak Ibu? Kelihatannya sih nggak terlalu sulit ya, tapi memang ya ini mengulang saja sih tiap tahun, cuma saja ada hambatan-hambatannya nggak nyambung gitu. Oh ini apa sih maksudnya gitu? Yang disediakan apa gitu? Saya sih melihatnya begitu, maka ini saya adakan kegiatan ini supaya nyambung gitu ya. Rubriknya tuh dibaca, paham. Oh ini tuh yang perlu disediakan. Itu. Ya, baik kalau nggak ada saya lanjut, saya share lagi satu lagi mengenai instrumen pengawas ini ya. Coba saya share lagi. Nah, yang ini. Nah, ini saya beri contoh SMA 113, ambil contoh saja nih. Ya. Nanti saya akan share file Excel ya, file Excel. Nah, nanti kalau Bapak Ibu buka, ini akan seperti ini tampilannya. Lalu SMA-nya tergantung SMA Bapak Ibu. Nanti saya setting kalau yang saya share ke SMA ke Pak Dedi misalnya, ya saya di sini judulnya nanti SMA Al Azhar 19 gitu misalnya. Ya. Jadi sesuai dengan sekolahnya. Nah, ini saya minta tolong diisi. Yang pertama adalah data sekolah. Ini file utamanya nggak usah nih ya. Karena kan ada file utama nih kalau ini nggak masalah. Tapi kalau dipisah satu-satu, nanti kalau diklik file utamanya nyari dia. Ya. Ini kan saya pecah-pecah nanti per sekolah ini. Pertama ini Pak, data sekolah ini, yang bawah ini. Data sekolah ini saya minta diisikan, kalau diklik, nah ini data sekolah ini yang perlu diisi adalah nomor 2, 3, 4. Karena kalau nama pengawas nggak usah lah. Ya kepala sekolah boleh nih. Ini kalau kita klik, nah ini kan sudah otomatis tuh. Tuh kepala sekolahnya masih kepala 70 nih waktu itu belum diganti gitu ya. Jadi ini nanti diisi sebenarnya ya. Nah, jadi yang diisi cukup nomor 2, ini profil sekolah. Ini kalau kita klik. Nah, ini profil sekolah ini diisi nih, manual saja nih diisi semua. Nama sekolah, status ya semua gitu ya. Ada fasilitas, taman, macam-macam nih. Wah, ini kalau keisi semua bagus sekali tuh ya. Lumayan banyak juga itu. Prima KJP ada 79 ya. 79 yang perlu diisi. Cukup. Makanya nanti bukan Bapak Ibu kepala sekolah yang isi, tapi mungkin operator ya. Silakan. Yang kedua, profil kepala sekolah. Nah ini diklik ya. Nah ini nama kepala sekolah, NIP-nya, NPWTK, NKS. Ini tentunya kepala sekolah nih, atau operatornya minta data ke kepala sekolah ini. Ya. Nah, ini misalnya ada prestasi, kalau enggak ya nggak usah diisi. Ini pakai Excel aja semua Bapak Ibu. Berikutnya guru dan pegawai. Nah, ini yang banyak nih. Nah, ini ada nama, NIP, status, ya, golongan. Maksudnya status itu bukan bujangan, nikah, gitu bukan. Status itu di situ guru honor
atau guru PNS gitu ya, golongannya. Mata pelajarannya pendidikan tertinggi, jurusan mengajar, ya, pengalaman mengajar ini. Nah ini bisa juga Bapak Ibu kan sudah punya itu di sekolah, tinggal copy-copy saja ke sini Pak. Saya kira setiap sekolah sudah punya nih ya, nama, mata pelajaran paling enggak pendidikannya sudah ada kan, setiap sekolah. Tinggal di copy-copy aja, ini kan pakai Excel. Jadi data di sekolah biasanya juga pakai Excel. Copy, jadi nggak usah diketik satu-satu ya. Tapi kalau mau lama ya nggak apa-apa, tapi saya maunya cepat ya, jangan lama-lama. Jadi itu Bapak Ibu. Kalau mau sampai profil pengawas nggak usah, nanti pengawas sendiri. Struktur organisasi ini, ini perlu diisi juga boleh. Kepala sekolah di sini ya, silakan aja kalau mau diisi strukturnya. Kemudian foto profil, masukin foto profil di sini, ya. Ditaruh di sini foto utama, foto sekolah. Ya, itu mengenai data sekolah. Saya minta diisikan. Cukup lumayan nih data-datanya, tapi biasanya sekolah sudah ada, jadi tinggal di copy-copy. Lalu yang lainnya, ini juga bisa diisi sebagai EDS, Bapak Ibu. Pak, saya mau ngisi di pembinaan guru. Ini kalau diklik, nah, ini ada silabus, ada analisis, perangkat pembelajaran nih ya, RPP, KBM di kelas, ya, perangkat penilaian, lalu PKB. Ini kalau kita klik satu-satu, ini silabus. Ini, jadi Bapak Ibu nih, misalnya guru mengembangkan silabus, nilainya berapa? Ini kan nilainya pakai manual Pak, bisa diganti 0, 1, 2 gitu. Tapi kalau ini diganti 2, misalnya 2 gitu ya, yang ini dihapus Pak, ini nggak otomatis programnya, jadi ini dihapus yang satunya. Jadi ini manual saja. Mau diganti 0, misalnya di sini 0, ya yang satunya dihapus, jadi jangan 01 gitu, bingung ya. Jadi seperti itu. Ini biasa menggunakan Excel biasa, ya silabus ini. Ini pembinaan guru ya, kembali lagi nih. Nah, lalu ada RPP nih ya, misalnya RPP. Misalnya itu ada diisikan di sini nama guru. Nama guru ya. Ini mata pelajarannya di antara ini satu aja nih. Fisika, kimia, biologi atau matematika, yang IPA. Ya. Hari tanggal kapan. Nah, ini dikasih nilai ya. Begitu. Ini masih nanti otomatis nih kepala sekolahnya nih belum diganti ya, masih yang lama nih belum diganti. Baik itu pembinaan guru ya. Kembali lagi ini. Jadi pembinaan guru tadi banyak, ada RPP segalanya. Kemudian ada 8 standar ini Bapak Ibu nih, 8 standar ya. Klik. Nah, ini ada standar 8 standar ini dari standar lulusan ya. Standar isi, standar proses, sebagainya. Ini dulu pernah saya minta beberapa wakil sudah juga menyampaikan, tapi tinggal copy aja lagi ke sini Bapak Ibu, hasil yang dulu. Boleh ya. Atau yang belum share ke saya bisa diisi aja ini. Ya. Itu diisi. Ini kalau diisinya mendadak ya capek juga Pak, tapi dibuat santai ya. Misalnya ini standar-standarnya dibuat 1 hari saja dulu pembuatan ini, dicicil ya Bapak Ibu. Ini sampai apa namanya, anak-anak itu kan selesainya Desember ya, untuk semester 1 ya, Desember, bagi rapotnya sekitar tanggal 20 berapa? 21 tanggal berapa Bapak Ibu? Ya sekitar itulah ya. Nah, mungkin itu sampai tanggal-tanggal itu bisa selesai ya Bapak Ibu ya. Di Desember ini. Nah, kembali 8 standar. Ada penilaian kinerja KS dan Tendik. Nah, ini ada penilaian kinerja kepala sekolah, ini tentunya hasil yang dari PKKS. Ini nggak usah diisi juga nggak apa-apa kalau ini. Ya. Kemudian ada wakil kepala sekolah.
ada perpustakaan dan laboratorium. Ini bisa diisi juga. Sebenarnya mengisi itu pengawas Bapak Ibu, tapi kalau satu-satu saya isi gitu ke sekolah, waktunya nggak cukup itu, terlalu banyak. Makanya dibuat isi saja dulu oleh sekolah sebagai EDS, nanti saya akan lihat, oh ini pantas nggak dapat nilai ini dan seterusnya. Tinggal diperbaiki, gitu ya. Validasi, ini validasi PKG kan nanti yang mau validasi itu kan juga pengawas Bapak Ibu. Jadi penilaian kinerja guru itu adalah hak kepala sekolah. Pengawas hanya memvalidasi saja gitu. Benar nggak nih gitu ya. Jadi ini contoh PKG-nya Bapak Ibu. Ya. Ada jadwal tim penilai PKG ini nanti di PKKS biasanya saya langsung juga ke sini nih validasi nih. Nah, ini nanti dibuka seperti ini nih disiapkan. Ya, ini nih unsur-unsurnya ini. Ya, memiliki SK tim penilai di sekolah kan ada SK tim penilai PKG dibuatkan tuh. Yang nilai PKG kan jangan kepala sekolah sendiri tapi dengan wakil gitu. Lalu ada laporan dan seterusnya. Ya. Ini bisa lihat tadi di sini penilaian kinerja guru ini di sini, validasi PKG Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti semua dibuka saja, diisi yang bisa diisi ya. Yang lainnya nanti divalidasi oleh pengawas. Gitu. Ya, ini ya, kalau ringkasan isinya ringkasan ini persen-persennya ya. Misalnya tadi contohnya. Nanti otomatis itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini nanti saya akan bagikan filenya dalam bentuk Excel. Saya nunggu saya ganti dulu kepala sekolahnya ya, karena belum saya ganti-ganti. Ada 30 kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Ada Pak Haji Lili dari SMA 8. Siapa nih? Sunardi Pak Haji, maaf kameranya rusak. Ya. Gimana Pak Nardi? Ya. Baik, ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Pak Haji. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, tim calon yang akan dinilai oleh sekolah. Ada 2 Pak Haji yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah 8355. Sampai detik ini belum mengumpulkan semua untuk ijazah, karena nomor itu kan harus saya masukkan atau kita masukkan ke daftar 8355. Itu ada beberapa siswa yang belum bayar, yang sekolah di swasta. Itu kesulitannya itu yang pertama. Nah, nanti bagaimana cara solusinya, itu yang pertama. Dan sampai tanggal berapa batas waktu daftar 8355 tersebut. Yang kedua mengenai barang inventaris. Kami banyak barang yang rusak, yang kena banjir, kemudian ada sebagian masuk ke SERA, ada sebagian yang tidak. Bagaimana barang yang rusak tersebut supaya sekolah tidak kotor dan sebagainya untuk kita hapuskan. Penghapusan barang yang tidak dipakai. Nah, itu Pak Haji Lili, bagaimana caranya? Ya. Itu saja, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kalau dipanggil Pak Haji doa, walaupun saya belum haji, tapi alhamdulillah banyak mendoakan saya, mudah-mudahan. Ya. Pak Nardi, yang pertama 8355 kesulitan di ijazah SMP. Langkah pertama, Bapak kumpulkan SMP-nya yang ada itu mana saja. Misalnya SMP A itu ada sekian orang, SMP B sekian orang, ya dikumpulkan. Langkah kedua, Bapak koordinasi dengan kepala sekolahnya. Nah, saya berharap Bapak jangan pertelepon, tapi datangi sekolah itu, misalnya di SMA berapa yang dekat situ ya, 128 apa ya? Satu berapa Pak? Situ Pak? 81 dekatnya? SMP 109. Ah, SMP 109.
datangi ke 109, ketemu kepala sekolahnya, bincang-bincang, begitu kan. Kesulitannya ini Pak, mengenai nomor ijazah misalnya. Bapak sambil membawa nama anak-anak itu yang lulusan dari 109 yang belum menyerahkan ijazah. Nah, terus Pak ini bagaimana kalau saya minta nomornya saja? Nah, boleh misalnya dipoto atau apa. Ini untuk keperluan 830. Tapi kalau orang tuanya ini bersikeras, bukan orang tuanya kepala sekolahnya bersikeras, maka pendekatannya ke orang tua. Nah, orang tuanya itu mungkin bisa dipanggil atau diberi bersurat ya bahwa kita butuh nomor ijazah. Nah, kan nggak mungkin anak itu sekolah SMA tanpa ijazah SMP. Karena kita berkasihan saja dengan mereka walaupun tanpa ijazah boleh masuk kan gitu. Jadi langkahnya pendekatan secara kemanusiaan dengan kepala sekolah, dengan orang tuanya, Pak. Seandainya orang tua juga nggak mampu, nah itu bisa datang ke sekolahnya, lalu daftarkan anak itu melalui, kalau tidak salah Pak Salikun di dinas, untuk penebusan ijazah. Jadi ada itu dana penebusan ijazah oleh Pemda DKI itu bagi anak-anak yang nggak mampu. Bahkan juga diberikan dana uang muka sekolah. Kalau nggak salah 2,5 juta ya per anak itu. Misalnya membayar uang pangkal anak-anak di swasta, SMA swasta yang belum bisa bayar itu dibantu oleh Pemda dengan sebesar 2,5 juta. Nah, untuk anak-anak yang belum mampu membayar SPP sehingga ijazah belum bisa diambil, mungkin daftarkan ke Pak Salikun ya, SMP itu sudah daftarkan. Atau SMA-nya bisa memberitahukan gitu bahwa asal SMP ini ada sekian orang yang belum bisa ngambil ijazah sehingga 8355-nya terkendala. Itu ya, pendekatan secara pribadi saja gitu. Ya. Jadi supaya nggak bolak-balik, Bapak himpun dulu nama anak-anaknya dari SMA A, nama dari B, baru Bapak bawa itu ya ke sekolah. Berikutnya, yang pertanyaan yang kedua tadi, sampai batas kapan 8355-nya? Sebenarnya tidak ada batas, Pak. Tapi kalau nanti ada anak yang mau pindah kan harus tanda tangan lagi tuh satu-satu, Pak. Itu sebenarnya sih, ya. Jadi saya nggak terlalu mematok gitu tanggal berapa, silakan saja. Itu kan keperluan sekolah juga, gitu, administrasinya. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi mengenai apa tadi Pak? Barang inventaris. Penghapusan barang. Bapak bertanya ke bagian pengadaan barang, bagaimana sistem penghapusan. Kalau tidak salah itu ada di daerah Cakung ya, kalau tidak salah waktu itu. Saya pernah menghapus inventaris yang kursi-kursi rusak gitu Pak. Itu kita daftarkan, lalu ada yang datang melihat, lalu kita daftar mana yang mau dihapus begitu. Bahkan saya pernah juga membuang barang-barang dari lab kimia yang berbahaya Pak. Contoh misalnya air raksa. Air raksa itu tidak bisa dibuang sembarang tempat. Itu ada tempatnya. Kalau tidak salah itu di daerah Sentul ya. Itu ada tempat untuk pembuangan kimia yang berbahaya. Jadi bisa itu di labnya dilihat yang sudah tidak terpakai ya, yang berbahaya itu bisa dimusnahkan ya, tapi nggak sembarang tempat. Itu ada tempat pemusnahan untuk barang-barang berbahaya. Kalau meja kursi dan sebagainya itu tanyakan. Kalau saya tengok yang Pak. Begini Pak, kalau masih bisa sedikit-sedikit bisa dipakai, dibetulkan, Bapak hibahkan saja ke sekolah yang masih membutuhkan, misalnya sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan,
yang sekolah-sekolah kecil yang mungkin untuk beli kursi, meja kursi juga mungkin kesulitan dana, itu bisa dihibahkan ya dengan perbaikan sedikit-sedikit, dicat lagi kan jadi bagus lagi misalnya. Itu akan lebih bermanfaat saya kira ya, bisa dihibahkan. Tapi harus ada lengkap berita acara hibah ya dan seterusnya, di atas materai, tanda tangan dan seterusnya. Jadi ada dua cara Pak. Kalau yang sudah nggak bisa terpakai ya memang pemusnahan. Iya, baik. Bapak tanyakan ke bagian pengadaan barang untuk pemusnahan barang itu kemana. Saya dulu di sekolah SMA 90 saya pernah menghapus barang itu. Kalau tidak salah diangkutnya ke daerah Cakung itu Pak. Tahu di daerah mana? Saya juga tidak tahu detailnya. Ya. Jadi tanyakan saja Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya. Itu juga untuk sekolah yang lain juga perlu nih Bapak Ibu, barang-barang di gudang itu banyak, terutama sekolah negeri ya. Kalau yang swasta sih nggak perlu ada tata cara penghapusan barang, karena ini kan barang milik negara, jadi harus ada tata caranya dan harus ada lembaganya yang hapus barang tersebut. Baik, yang lain silakan. Ya, ini tolong nanti diisi yang ini instrumen ini minta tolong sampai akhir bulan Desember lah ya. Mudah-mudahan bisa ini dicicil gitu. Dikhususkan, ditugaskan orang ya. Nah, baik untuk PKKS nanti yang datang 2 orang, saya sebagai penilai 1, nah penilai 2-nya bisa Bu Neti atau Bu Ice. Kemudian di sekolah nggak usah merepotkan Pak, saya aja nggak enak diada-adain gitu ya, makanan berlimpah gitu ya, minumnya disediain air putih, kopi, susu, teh, ya kan, Sprite ya, asal jangan bir aja gitu ya. Itu nggak usah berlebihan, santai-santai aja gitu. Yang penting ada susu. Yang penting ada susu. Susu yang penting. Kalau dengar susu tuh Pak Sri Joko langsung bangun dia itu. Jadi maksud saya gitu, apalagi sampai dibikinin spanduk, kasih marawis, waduh, kasih. Tuh saya yang heboh-heboh begitulah, sunyi-sunyi senyap aja, sunyi-sunyi. Ini hal yang biasa. Kalau Pak Aceh ada tembakan Pak nanti. Iya, benar. Iya itu, benar. Ya. Penghormatan. Penghormatan terjun payung Pak Aceh. Ya. Saya langsung. Ya. Usah lah gitu. Ya, kemudian penilaian, nah nih saya terus terang saja nih, terutama yang negeri ya, yang swasta sih dengar-dengar juga nggak apa-apa. Yang negeri itu penilaian itu kaitannya dengan penilaian pegawai. Jadi ini memang segera Desember harus selesai. Makanya jadwal untuk swasta saya belum buatin tuh Pak, terus terang saja karena saya pikir kalau ini kan tanggal 10 selesai ya. Nah, nanti kalau setelah tanggal 10 kan nuansanya udah nuansa libur tuh. Apa enak juga diisi? Saya kira kalau misalnya saya rencananya di bulan Januari Bapak Ibu untuk yang swasta ya. Tapi kalau nanti memang harus ada di bulan Desember juga ya, mungkin beberapa sekolah saja kan gitu. Nah, mungkin di hari libur kan gitu ya. Nah, karena ini kaitannya dengan penilaian pegawai, maka segera dilaksanakan untuk negeri. Nah, penilaian pegawai ini, kalau tidak salah kaitannya dengan TKD juga gitu loh. Nah, makanya tentunya ini kita juga harus arif dan bijak. Sama Bapak Ibu menilai PKG guru-guru. Nah, ini pesan saya, kalau tidak keterlaluan, ya sudahlah kasih nilai 91 ya kalau tidak salah ya. Ya. Karena 90 itu sudah baik. Bedanya antara baik dan sangat baik itu 360.000 Pak. Duit siapa yang mau ngasih guru-guru segitu gitu loh. Ya. Kan kasihan juga. Kecuali keterlaluan Pak. Ya udah dikasih peringatan masih begitu ya kasih. Itu pun masih kasih baik kan gitu ya. Jadi maksud saya ini masalah perut jadi ya arif bijaksana. Tapi harus ada rentangnya Pak. Jadi jangan 91 semua gitu. Jangan. Ya 91 sampai 95 itu ada 91, ya kan begitu.
Jadi jangan nilainya sama begitu. Ya, ini kan kayaknya nggak menilai kalau nilai sama. Nah, penilaian PKKS untuk Bapak Ibu kepala sekolah juga begitu. Nanti saya punya data 2, Pak. Yang satu apa adanya, yang satu kaitannya dengan kebijakan. Dalam arti, ya kalau nggak keterlaluan. Tapi saya kira kok nggak ada sih yang keterlaluan ya. Kalau keterlaluan baiknya ada, kalau keterlaluan nggak baiknya saya kira nggak ada. Ya. Jadi maksud saya ya kita harus arif, bijaksana. Karena kalau mau nilai benar-benar juga paling kan untuk refleksi diri. Makanya nilainya saya 2 nih. Satu yang apa adanya itu gunanya untuk pembinaan. Gitu loh. Ini loh Pak, di sekolah Bapak ini Bapak nggak ada ini, nggak ada itu kan gitu. Nah, supaya mengadakan ini, mengadakan itu kan gitu. Jadi ini sebagai refleksi. Tapi kalau yang mau dibuat untuk pelaporan, untuk apa, nah kita ya tentunya melihat kondisinya. Jadi rentangnya ya 91 sampai misalnya 98 kalau yang hebat bener ada semua kan gitu ya, atau 100 ya, jadi ada rentang gitu. Kan kepala dinasnya itu mengeluh nih, pengelolaan kepala sekolah kok sama gitu ya. Ya kalau kita kembalikan sama dengan DP3 zaman dulu gitu. Orang nggak tega aja kalau nggak keterlaluan kan gitu. Inilah kelemahannya kalau penilaian dikaitkan dengan fulus Pak, ya itu kelemahannya. Jadi ya ini mohon maaf saya terbuka begini bukan apa-apa karena semua saya kira supaya tahu bahwa kita tidak saklek ya, kita juga melihat bahwa keperluan ini adalah untuk pembinaan ya, bukan mencari salah. Begitu ya Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau nanti datang saya minta ini minta itu ya jangan tersinggung, memang saya tugasnya suruh minta ini minta itu dalam arti minta data bukan minta makan ya. Minta disediakan sate atau apa enggak ya mudah-mudahan. Iya. Apalagi sate kambing ya, udah. Wah, kepala sekolahnya juga menghindar, saya juga udah menghindar kan gitu ya. Ya kan? Pak, saya tolong sediakan duren. Wah, kepala sekolahnya juga nggak makan kan gitu. Saya juga nggak makan kan gitu. Yang makan kan anak buah jadinya kan gitu. Ya. Migren Pak Lili. Ah, itu migren gitu. Pak Lili, kalau Pak Aca masih kuat makan duren. Kuat paling satu kali, Pak. Kuat, cuma 1 biji Pak Jul. Aja gitu. Kalau Pak Lubi sih masih itu kayaknya. Pak Ija. Itu Medan itu. Ya Mak, wes. Kalau Pak Lubis makanannya bukan lagi ini banteng, Pak. Iya, ya. Ya Bapak Ibu nih canda-canda, udah terdengar azan dan jam 3. Tapi saya masih memberi kesempatan kalau ada yang mau bertanya. 2 hal itu yang intinya yang saya sampaikan. Ya makanya jangan tahu dulu Bapak stempel. Kan Bapak Ibu. Terus besok baru kita. Suaranya di mute dulu Pak Sukawi. Oh ya ini ada KTU saya. Silakan Pak Jul, bisa bertanya Pak Jul. Kedengeran ngomong-ngomongin BOP bos itu. Kalau yang nggak benar lagi diomongin kan nggak enak. Bukan ngomongin bagi-bagi duit lagi. Itu enak kan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah jelas semua Pak Lili. Ya, alhamdulillah untuk Pak Aca jelas. Tapi untuk yang lain sudah jelas juga. Yang lain lebih jelas kayaknya Pak. Ya. Jelas. Oke, kalau sudah jelas. Absensinya gimana nih? Ada nggak Pak Imam? Ada. Udah Pak, udah di-share Pak. Alhamdulillah. Oh, di chat tadi ya? Ya, di chat tolong di absen. Absen lah biar ada bukti, direkam juga. Nanti rekamannya tolong saya dikasih juga. Ya Pak. Bagian dari pembinaan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan hasilnya juga bagus, kinerja Bapak bagus semuanya ya. Dan sekolah di JT2 ini terutama bidang saya mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, semuanya berjalan dengan lancar. Ya, semalam tuh yang masuk di sekolah penggerak ya sudah Zoom juga tuh ya persiapan di tingkat 2 nih ya, wawancara yang kedua ya. Wawancara yang kedua. Jadi persiapan untuk praktik mengajar ya. Sudah mulai tuh semalam sudah. Pak Imam masuk nggak nih sekolah penggerak nih?
Ada yang daftar Pak? Enggak. Ya, ini guru penggerak ada yang daftar. Kalau kepala sekolah penggerak, Pak? Kalau kepala penggerak menunggu tahap 2 Pak. Jadi ketika tahap 2 ada yang lulus, nanti saya disatukan sama mereka, baru diseleksi Pak. Ya. Oke, karena Pak Imam ini bagian dari angkatan 1 ya. Sebenarnya sudah lulus, tapi kuotanya tidak mencukupi. Mudah-mudahan kuota yang sekarang banyak ya. Kalau tidak salah 7.500 sekolah se-Indonesia. Kalau kemarin kan cuma 2.500. Ya. Nah, bergerak sendiri aja Pak Imam. Ya, bergerak. Ya. Gak usah diperintahkan, udah gerak-gerak sendiri. Menggarik-garik namanya. Iya. Baik Bapak Ibu, karena juga sudah waktu asar, terima kasih atas kerjasamanya, mau mendengarkan saya sampai akhir, mudah-mudahan pelaksanaan PKKS berjalan lancar, dan pengisian instrumen pengawas juga lancar. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lilit yang sudah menyampaikan materi. Bapak Ibu, catatan-catatan yang bisa kita simpulkan, ada beberapa catatan ya. Sebelum yang pertama, bahwa jadwal PKKS sudah bisa dimulai, instrumennya sudah mulai diisi mulai tanggal 9 November ya, 2021. Jadwal tersebut dilaksanakan secara fleksibel, artinya kalau benar-benar ada pengawas atau kepala sekolah yang berhalangan, bisa didiskusikan jadwalnya. Akan tetapi kepala sekolah harus ada ya. Jadi walaupun yang dinilai adalah profil sekolah, tetapi kepala sekolah pada saat KKS harus ada. Kemudian berikutnya adalah ada instrumen yang tidak bisa dibuka, yang pakai password. Itu passwordnya adalah ABCD 1, 2, 3, 4. ABCD-nya huruf kecil. Dan berikutnya, penilaian PKKS bisa dinilai sendiri secara EDS, evaluasi diri sekolah ya. Tapi nanti setelah diisi sendiri oleh Bapak Ibu kepala sekolah atau tim, maka yang akan memverifikasi atau memvalidasinya adalah pengawas. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, dalam persiapan PKKS yang harus disiapkan adalah pembuktian kinerja, yaitu dokumen, observasi atau foto. Ya. Kemudian instrumen pengawas sekarang sedang diupdate oleh pengawas. Nanti kalau sudah datanya diupdate akan di-share oleh pengawas kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian penilaian PKKS itu harus sudah selesai nilainya sebelum akhir Desember 2021. Itu pula penilaian pegawai atau PKG harus sudah selesai sebelum Desember ya, sebelum akhir Desember ya. Demikian Bapak Ibu beberapa catatan yang disampaikan. Selanjutnya acara kita akhiri untuk yang beragama Islam dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih semuanya. Kami Pak Lili. Pak Lili, terima kasih. Pak Lili, Bapak Semua ya. Mohon izin. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Lili. Sama-sama. Pak Usaibul Baik. Pak Lili dan Pak Imam. Pamit Pak, terima kasih Pak Lili. Mohon izin live Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu ditutup ya. Assalamualaikum. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.